taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qulu aliyakunu qullatul nura aliyamukullah alwayakullah tinur. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan yang sangat bahagia, yang sangat barokah bagi kita, yang sangat bermanfaat bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita bahas tentang firman yang tadi. Apa sih artinya yang saya ucapkan firman tadi itu? Itu adalah barang siapa yang menghormati hambanya, barang siapa yang bisa menghargai Allahnya, Allah akan lebih memuliakan mereka, memuliakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya supaya tetap berterima kasih, supaya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus-menerus memuliakan seseorang, Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman kepada umatnya, muliakanlah ibumu, muliakanlah ayahmu, muliakanlah kedua orang tuamu, muliakanlah dirimu sendiri, muliakanlah keluargamu, muliakanlah istrimu, muliakanlah dan suamimu. Apakah itu kita lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kita penting untuk memuliakannya? Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah pelit dengan kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah pelit kepada kita. Hanya saja kita yang pelit kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih cara kita supaya memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Bukan hanya kita untuk menjalankan kewajiban, bukan. Dengan cara apa? Dengan cara kita tetap menghormati, menghargai Allah, meskipun itu Tuhan kita tetap menghargai. Bukan hanya manusia saja yang harus kita hormati, tapi juga Allah Subhanahu wa taala. Alladzi mauqullatul mautah atasyarakullatul tahib mauqullatul tabirah mauqullatul birahmir qullatul balsyadah. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhanmu, ucapkanlah terima kasih kepada dirimu, dan ucapkanlah terima kasih kepada barokah kedua orang tuamu. Karena mafaya buzu maltafauzana asyarakullaya falyatukul syukur. Sesuatu apa yang Allah turunkan kepada kita, entah itu ujian, entah itu kebahagiaan, kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Ujian yang berasal dari Allah untuk keistimewaan kita di hadapan Allah. Allah menguji kita karena keistimewaan kita. Itu Allah jarang itu tidak ditemukan. Tetapi kalau Allah menguji umatnya sebagai hamba golongan Islam, itu banyak. Tetapi kalau Allah menguji kita dengan keistimewaan kita di hadapan Allah, itu jarang. Jadilah kita golongan yang istimewa di hadapan Allah. Karena ujian itu ujian dunia untuk akhirat, tetapi ujian akhirat belum tentu untuk dunia. Al-fawza faqulatu wazinu astaghfirullah artayful mirqulatu faina antajakullahu mirqulatu fidin. Bukan hanya kedua orang tuamu, bukan hanya kakakmu, bukan hanya adikmu yang harus kamu muliakan. Bukan hanya kitabmu, bukan hanya Islammu, tetapi juga Tuhanmu. Kita tidak pernah bersyukur adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tentu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan kita? Mengapa itu terjadi? Sedangkan kita pelit untuk berkhususan kepada Allah, pelit untuk beral-Fatihah kepada Allah. Tetapi kita lupa Allah itu tetap bersyukur. Allah tetap menghargai kita, bersyukur atas kita tetap menjalani ibadahnya. Jadi, marilah kita tetap bersyukur adanya ujian Allah, ujian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menginginkan ujian dari Allah, bukan hanya ujian yang sama seperti manusia yang lainnya, tetapi ujian yang istimewa untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk keistimewaannya kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian dunia itu untuk akhirat, tetapi kalau akhirat diuji belum tentu untuk dunia. Jadi keberuntungan itu hanya ada di dunia dan bermanfaat di akhirat. Jadi kita harus bersyukur, kita harus tetap bersedekah kepada umatnya, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bagaimana bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengingatkan hari-hari terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadakan acara-acara bersyukuran, acara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya diucapkan, melainkan ditindak lakukan. Kita lakukan, kita terapkan.
Kalau kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan, belum tentu melalui hati dengan perilaku, itu tidak apa-apa, tetapi lebih nyamannya, lebih bermanfaat, lebih baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kita, dengan hati kita, dengan ucapan kita. Jangan pernah mengucapkan Allah Subhanahu wa taala pelit kepada kita. Karena di antara beribu-ribu nabi, di antara 25 nabi, itu bersyukur adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahagia adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita lantas melupakan Allah Subhanahu wa taala? Bangga dengan apa yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah salah di hadapan Allah. Hilangkan perilaku itu. Karena apa? Ma bayyaqul fawjalah antu wajibul wa muzilun la kullu yamrullah dul maykum mutahhir la kullu tamiru birullah dimrullah di syukur. Lakukanlah, syukurilah, dan muliakanlah apa yang datang, dan hormati siapa yang menghormatinya. Jadi, maybukullah tumay bayina, al-bayanikrum, al-fujayyakullah tufaljuna, al-layakullah tubiru, makullah bitawan, syakullah tubiyadazah, main zisen, main kante. Ami kyo yesu kam suhi, Zaforting sama stay nung kit function na hepat stay. The soaring ka sa may nahoya po dyan. Napahit ka ang sana kami katwispay na. Jadi, tidak semua kita di hadapan Allah itu tidak baik. Usahakanlah kita jadi golongan yang istimewa di hadapan Allah. Dan bisakanlah Allah diistimewakan bagi kita. Kalau mengapa Allah Subhanahu wa taala memperdulikan umatnya, sedangkan umatnya tidak pernah peduli kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, mengingatkan kewajibannya belum tentu, menjalankan kewajibannya saja belum tentu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hambanya meskipun hambanya melakukan kesalahan yang besar yang melewati pelanggarannya? Mengapa? Kalau kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa semua umat muslim yang beribadah, yang meyakini yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang salah pelanggarannya banyak di hadapan Allah? Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh umatnya untuk balik kepada Allah. Kalau kita Allah Subhanahu wa taala membenarkan orang yang sudah benar di hadapan Allah, buat apa? Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala membenarkan orang yang salah di hadapannya, maka itu biasa. Jadi bersyukurlah kalau kita diberikan barokah, diberikan karomah oleh para guru, oleh para nabi, oleh para malaikat. Usahakanlah bersyukur. Karena bersyukur itu jarang orang lain diucapkan, tetapi maksiat selalu diucapkan, selalu diramaikan. Ramaikanlah ibadahmu, syiarkanlah Islammu. Malafa yakumul layladi akullah tusyagru atiyullah tamiduro kullah yabnakullah tafayyakullah tafizunun. Lihatlah kebaikan Allah, jangan melihat ya Allah, mengapa saya berdoa kepadamu ya Allah tidak pernah engkau kabulkan. Lantas bagaimana engkau akan menghargai dan bersyukur adanya hamba ini ya Allah. Lantas engkaulah yang harus bersyukur adanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuntut permintaan kita. Menuntutlah untuk selalu beribadah di hadapannya, menuntutlah selalu mengimani di hadapannya. Jadi, marilah kita ubah perilaku kita, watak kita, hati kita. Ucapkan terima kasih kepada Allah dengan cara kita, dengan cara iman kita, dengan cara ucapan kita. Ubahlah semua. Karena fabayakullah ya buina maka sesungguhnya orang yang beriman belum tentu diistimewakan oleh Allah. Maka marilah kita ubah perilaku kita, meskipun sebesar apapun kesalahan kita, tetap kita jalani ibadah kita. Semoga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari kesalahan yang pelanggaran yang sangat besar di hadapannya. Semoga kita tetap menjalankan sunnah ibadah baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.